Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa. Perempuan itu harus cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Membiasakan anak untuk peduli, mengerti, punya rasa empati, simpati, perhatian kepada orang-orang di sekelilingnya itu penting. Ada beberapa cara yang harus dan memang perlu dilakukan oleh orang tua supaya bagaimana anak-anaknya itu benar-benar terlatih sejak mereka kecil itu. Kita sering kok sebagai salah satu pendidik di PAUD ya, saya sering melirik begitu murid-murid saya, anak-anak saya itu, wah ternyata mereka benar-benar bisa perhatian, peduli begitu sama teman-temannya. Ternyata saya melihat orang tuanya. Oh, ternyata orang tuanya juga begitu, sangat perhatian. Ketika anak turun dari mobil, orang tuanya ikut turun. Misalnya ngantar sekolah ya, anak turun dari motor, orang tuanya ikut turun. Sepeda motornya dijagang. Apakah ada orang tua yang tidak turun dari mobil atau turun dari motor? Ada, banyak banget. Orang tua mengantarkan anak sekolah, ada yang cuma nyetak di dalam motor, anaknya turun, terus kemudian dada-dada, terus yes, langsung balik kanan gitu ada. Tapi ada juga orang tua yang melihat anaknya masuk ke dalam gerbang sekolah, sampai anaknya nutup gerbang lagi sambil dada-dada, terus sampai pamitan, mama pulang dulu ya, kakak ya sekolah yang rajin, yang patuh sama gurunya begitu. Tapi ada juga yang acuh tak acuh begitu. Nah, secara tidak sadar kita menanamkan kepada anak-anak kita hal-hal seperti itu sejak mereka usia dini. Secara tidak sadar. Jadi orang tua ketika anaknya ngomong dia main HP pun secara tidak sadar anak juga akan niru hal-hal seperti itu. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini peduli sejak usia dini, kita latih mereka untuk selalu berperasaan baik. Maksudnya bagaimana? Jadi hatinya selalu baik. Ketika ada orang pinjam mainannya, ada teman yang lain pinjam mainannya, dia selalu hatinya selalu baik. Ya sudah, pinjam nggak apa-apa, nanti kembaliin ya. Boleh kok dipinjem kok. Jangan sampai didoktrin nanti temanmu pinjem mainan, coba kan boleh rusak nanti. Jangan begitu orang tua sejak kecil. Ketika mereka sudah beranjak besar ya, di usia SD atau MI misalnya, ajari mereka tentang perhatian kepada orang lain, perhatian terhadap lingkungan. Kalau ada sampah diambil, kalau ada temannya yang sakit yang jatuh ditolong, kalau ada temennya nggak bawa pensil dipinjemin. Hal-hal kecil sebetulnya seperti itu memang melatih anak untuk selalu peduli. Dan yang terutama adalah ketika di rumah, latihlah anak untuk selalu makan bersama satu meja. Penting ini, makan bersama satu meja dengan orang tua. Bagaimana anak itu biasa mengambilkan nasi untuk bapak ibunya, atau dia melihat ibunya mengambilkan nasi untuk bapaknya, atau dia melihat kakaknya menyajikan minuman untuk dirinya. Mereka terbiasa saling melayani satu sama lain. Makan bersama ini membuat anak itu mengamati bagaimana ngambil lauk secukupnya dulu, jangan sampai berlebihan tapi terus nggak dimakan, dibuang saja. Itu kayak begitu itu penting. Ketika mereka sudah dewasa, sudah usia pacaran, latih anak kita untuk selalu cerita tentang pacarnya. Pacarmu bagaimana? Kondisinya apa? Bagaimana? Jangan sampai anak dibiasakan pacaran bebas di luaran tanpa kontrol dari orang tua. Itu anak akan melihat bahwa orang tuanya tidak peduli. Orang tua aku nggak perhatian kok. Faktanya aku pergi 2 hari saja nggak dicari. Ya wes selalu nggak karo pacare orang apa-apa. Itu kan orang tua lucu, misalnya anaknya pergi sampai beberapa hari nggak dicari. Nah, orang tua mestinya mencari
di mana keberadaan anaknya itu dicari. Bahkan orang tua yang baik, kalau anaknya sekolah misalnya dibawain mobil atau motor, mereka mendeteksi bensinnya, BBM-nya ini loh, jaraknya kemana saja. Kasih full, terus pulang bagaimana, jangan sampai anak tahu. Sehingga orang tua itu, kamu tadi kemana aja? Kesini kok, loh tapi kok bensinmu kok habis segitu? Loh, papaku kok tahu ya, mamaku kok tahu ya. Oh sepeduli itu ya ternyata. Nah mereka akan belajar, oh ternyata aku juga harus bisa melakukan seperti itu. Karena papaku juga, mamaku juga cerdas seperti itu. Nah melatih anak untuk selalu peka, peduli terhadap beberapa situasi, itu memang tidak mudah. Harus terus dilatih, terus dibiasakan. Sampai anak ini merasa bahwa orang tuanya tidak pernah lepas perhatian dari dia. Sampai dia tahu bahwa orang tuanya selalu memperhatikan hal-hal kecil secara detail tentang dirinya. Tapi, kamu kotor, kamu belum mandi, kamu seperti ini. Itu hal-hal kecil seperti itu biasakan ditanya, disapa begitu. Ketika kita sudah melatih seperti itu, yakinlah anak juga akan meniru. Ketika papahnya tiba-tiba pulang, sepatunya baru, wah papa sepatunya baru ya. Anak juga akan seperti itu. Weh, mama beli kalung baru ya, mama beli cincin baru ya. Tapi kalau kita tidak pernah peduli kepada anak kita, jangankan kita beli sesuatu yang baru, kita jatuh dengkul kita berdarah saja lah, anak kita nggak mau nyapa. Karena tidak terbiasa peduli, terbiasa acuh tak acuh. Nah teman-teman, memang tidak mudah mendidik anak. Terapkan segala sesuatu yang baik-baik sejak mereka usia dini sehingga mereka mempunyai kebiasaan yang luar biasa baik, bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya. Terutama bermanfaat untuk lingkungan terdekatnya, yaitu orang tua dan saudara-saudaranya, adik kakaknya. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Itulah perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.